dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari KTA 104 dengan judul proposal TA yaitu pengembangan fitur forecasting penjualan dan bahan baku dengan metode Sarimax pada Mirata Point of Sale PT Selada Indonesia Produktif. Di sini kami beranggotakan saya yaitu Aulia Aziza Fauzia, lalu rekan saya ada Jonanda Pantas Agita Brahmana dan juga Paulina Lestari Simatupang. Untuk pendahuluannya akan dijelaskan oleh rekan saya Paulina. Kami bermitra dengan PT Selada Indonesia Produktif atau yang lebih dikenal dengan Selada. Perusahaan ini sudah didirikan pada tahun 2019 yang berfokus pada pelayanan teknologi informasi dan IT konsultan. Selain itu, Selada sendiri memiliki bisnis di bidang lain yaitu kuliner. Saat ini Selada sendiri sudah memiliki aplikasi guna mendukung operasional bisnis tersebut yaitu aplikasi Mirata Point of Sales. Tetapi saat ini aplikasi Mirata tersebut masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi Mirata ini hanya mendiakan pelaporan hasil transaksi yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan fitur pengolahan data yang memadai, sehingga data historis dan laporannya ini tidak dapat membantu pengguna dalam memahami tren penjualan. Dari keterbatasan tersebut timbullah permasalahan yang pertama, tidak adanya analisis tren penjualan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pola permintaan produk. Tanpa analisis tren ini, penjualan mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi produk apa yang paling laris dan produk apa yang kurang laris. Lalu permasalahan kedua yaitu kesulitan dalam merencanakan kebutuhan atau bahan baku berdasarkan prediksi permintaan, sehingga beresiko terjadinya overstock dan understock. Solusi yang diberikan yaitu pengembangan aplikasi dengan fitur prediksi tren penjualan menggunakan algoritma forecasting untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Tujuannya yaitu mengembangkan sistem POS berbasis website dengan menambahkan fitur forecasting untuk memprediksi jumlah penjualan dan kebutuhan bahan baku di masa mendatang. Dengan demikian, sistem ini akan membantu pengguna dalam mengoptimalkan stok dan mengantisipasi tren permintaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Baik, untuk rumusan masalah yang pertama itu ada proses memperkirakan jumlah penjualan untuk hari-hari berikutnya merupakan proses yang rumit. Kenapa? Karena membutuhkan analisis data historis yang akurat agar hasilnya dapat sesuai. Oleh karena itu, diperlukan fitur yang dapat memproses data historis penjualan agar dapat memberikan gambaran yang berguna untuk memperkirakan jumlah penjualan di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua itu ketidakpastian dalam jumlah bahan baku yang dibutuhkan dapat menyebabkan kelebihan dan kekurangan stok yang berpotensi mengganggu operasional harian. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang mampu memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan pola penjualan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi manajemen persediaan. Untuk ruang lingkup yang pertama itu, fitur forecasting ini dirancang untuk menangani perkiraan volume penjualan serta menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Lalu yang kedua itu, perhitungan bahan baku dilakukan dengan mengkonversikan volume penjualan yang diproyeksikan ke dalam kebutuhan bahan baku sesuai takaran resepnya. Lalu yang ketiga itu, perkiraan ini hanya mampu mencakup periode harian dan mingguan untuk mendukung kebutuhan produksi jangka pendek. Dan yang keempat itu, produk yang menjadi data uji dalam percobaan kali ini itu yaitu pada skala bisnis UMKM di bidang kuliner pada produk PMP. Batasan yang pertama yaitu aplikasi tidak dapat memperkirakan untuk jangka waktu panjang seperti bulanan dan juga tahunan. Lalu aplikasi tidak dapat memperkirakan bahan baku untuk skala bisnis di luar bidang kuliner. Dan yang ketiga itu aplikasi tidak dapat melakukan analisis lainnya seperti analisis keuangan atau analisis pemasaran. Dan yang keempat itu karena kami menggunakan metode forecasting time series Sarimax yang melibatkan variabel eksternal, maka yang digunakan untuk sebagai variabel eksternalnya itu adalah pengaruh dari hari libur tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti promosi atau lainnya. Untuk karya ilmiah sejenis yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan Fitri Maya Puspita pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Material Requirement Planning dengan Peramalan ARIMA dengan metode Fixed Order Quantity dalam mengoptimalkan kebijakan inventaris bahan baku di rumah makan sederhana Palembang.
Lalu di penelitian ini menerapkan material requirement planning yang dipadu-padankan dengan metode ARIMA dan fixed order quantity untuk mengoptimalkan kebutuhan penjualan dan juga bahan baku di rumah makan sederhana. Penelitian ini menekankan pentingnya peramalan yang akurat dan manajemen inventaris yang efisien untuk mengurangi biaya dan memenuhi permintaan konsumen. Lalu di yang karya ilmiah sejenis kedua ini adalah memprediksi total penjualan bisnis dengan menggunakan analisis deret waktu yang dilakukan oleh Navia Srikali dan temannya pada tahun 2019. Dalam penelitian ini mereka itu melakukan perbandingan kepada beberapa jenis model peramalan seperti ARIMA, SARIMAX, dan model Holt. Penelitian menunjukkan bahwa setelah data dibuat stasioner, model Holt dan SARIMAX ini memberikan hasil yang paling efektif dalam memprediksi penjualan dengan menghasilkan nilai root mean square atau RMS yang rendah. Lalu untuk dasar teori yang pertama itu point of sale. Point of sale adalah sistem yang menjalankan proses dan transaksi keuangan yang dilengkapi dengan fitur manajemen terintegrasi seperti transaksi penjualan dan pengelolaan inventaris atau stok barang. Setiap point of sale itu biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu perangkat keras berupa dan juga perangkat lunak yang mencakup manajemen inventaris, pelaporan pembelian, dan manajemen pelanggan serta pemrosesan retur. Kedua komponen ini digunakan untuk mendukung seluruh proses dari transaksi. Fitur yang biasanya ada di dalam point of sale yang pertama itu ada manajemen transaksi penjualan, manajemen stok barang, manajemen pembelian, integrasi pembayaran, dan pelaporan serta analitik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya menurut Mulyani, forecasting ini adalah salah satu bagian penting dalam pengambilan keputusan. Proses ini dilakukan dengan mengandalkan data dari masa lalu atau data historis yang akan dianalisis menggunakan metode tertentu. Data historis tersebut dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis dengan memperhatikan faktor tertentu seperti waktu. Melalui analisis ini, prediksi mengenai kejadian di masa mendatang dapat dibuat. Selanjutnya, menurut Robial, time series ini merupakan salah satu metode dalam forecasting yang digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan pola hubungan dan variabel yang diamati dengan sebagai faktor yang mempengaruhinya. Proses ini didasarkan pada nilai historis suatu variabel atau kesalahan yang terjadi di masa lalu. Untuk algoritma metode atau model yang digunakan sendiri di dalam time series tersebut yaitu SARIMAX. SARIMAX ini merupakan model peramalan yang pengembangan dari model SARIMA dengan menggabungkan variabel eksternal untuk meningkatkan akurasi peramalan. Jadi SARIMAX ini dapat dimasukkan data peramalan tren penjualan dengan mempertimbangkan variabel eksternalnya seperti hari libur, promosi, dan lainnya gitu. Tapi yang kami gunakan di sini adalah variabel eksternalnya untuk hari libur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jonanda. Baik, pada pengembangan perangkat lunak kali ini, kami menggunakan jenis SDLC, jenis incremental model, yang dimana menurut Pressman, model ini merupakan digunakan ketika kebutuhan perangkat lunak sudah cukup terdefinisi. Model ini menggabungkan alur proses linear dan paralel di mana urutan linearnya diterapkan secara bertahap dan berjalan sejajar dengan waktunya. Setiap urutan linearnya akan menghasilkan increment yang fungsional yang dapat diserahkan kepada pengguna dan kemudian dievaluasi untuk perbaikan di increment berikutnya. Pada model ini juga terdapat 5 tahap. Yang pertama itu ada communication, ada planning, ada modeling yang isinya ada analisis dan lalu ada construction yang di dalamnya ada kode dan testing. Selanjutnya ada deployment yang di dalamnya terdapat deliver dan feedback. Selanjutnya ada data pengembangan. Pada pengembangan ini kami menggunakan data transaksi, data produk, data resist produk, data stok, dan data ingredients. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pengembangan. Itu dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur,
requirement, lalu masuk pada proses increment. Ada increment pertama yang berfokus pada pengembangan fitur forecasting pada penjualan, lalu ada increment kedua yang berfokus pada pengembangan fitur forecasting bahan baku, dan yang increment ketiga berfokus pada integrasi fitur ke sistem POS-nya. Berikut ini adalah tahapan detail dari tahapan-tahapan yang sebelumnya. Ini ada jadwal perencanaan TA dan perencanaan biaya. Sekian presentasi dari kami. Kepada dosen dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Oke. Ini kan pengembangan ya. Tahu nggak sih skop dari pos sebelumnya? Pos yang Salada ini apa aja fiturnya? Yang pertama itu, kalau yang pertama itu di bagian Ini sisi ada webnya di gitu Pak. proposal ada? Yang sekarangnya. Di proposal ada? Enggak. Masukin. Oh iya. Kan ini pengembangan. Oh iya. Jadi kan kalau pengembangan itu existing, to be-nya. Nanti apakah kalian nambahin existing atau existingnya tetap? Seperti apa? Pengen tahu? Existingnya tetap, tapi fiturnya nambah gitu Pak. Kan pada saat sekarang itu dia tuh hanya mencatat transaksi dan pelaporannya jumlah transaksi yang hariannya. Nah nanti kami itu memproses data itu tuh buat jadi peramalan buat ke selanjutnya gitu. Selain forecasting apalagi yang dibuat? Sebenarnya untuk pengembangan sekarang itu hanya forecastingnya saja Pak, tetapi untuk variabel eksternal yang akan dimasukkannya kan hari libur gitu Pak. Jika dirasa untuk forecasting dengan variabel eksternalnya hari libur saja itu dirasa kurang untuk TA, mungkin kami menambahkan untuk variabel eksternalnya seperti promosi atau hari-hari tertentu seperti hari besar gitu Pak. Kalau nggak salah tuh kan ada banyak cabang. Itu nanti forecastingnya seperti apa? Untuk TA ini kami fokusnya di satu cabang dulu aja Pak. Kenapa? Untuk kebutuhan itu sebenarnya fokusnya di yang cabang sekarang aja gitu Pak, yang ada di Kiara Condong dari mitranya sendiri. Kan ada banyak ya. Ada total berapa cabang? Iya. Kalau untuk saat ini tuh dia tuh punya sebelumnya ada 5, tapi sekarang tuh yang sangat aktif beroperasi itu hanya 1 yang ada di Kiara Condong gitu. Nanti saya salah kira kan ada 40 cabang. Cuma 5. Iya. Yang di Kiara Condong transaksi frekuensinya kayak gimana? Untuk frekuensi transaksinya karena selain menjual secara offline langsung, tetapi menjual juga secara online gitu Pak. Jadi itu masih disatukan dalam satu pencatatan gitu antara offline dan online-nya gitu Pak. Untuk frekuensinya, jumlahnya nggak tahu bagaimana Pak. Untuk jumlahnya per minggu tuh diperkirakan dengan data yang sebelumnya sekitar 20 sampai 50 penjualan. Per minggu 20-50 penjualan. Kalian tuh punya data berapa tahun? Dari 2020 Pak. 2020 atau 2021. 2021 kan. Itu lengkap, tidak ada bulan yang hilang atau apa? Kalau dilihat dari pelaporan grafik data yang di website sebelumnya sih lengkap Pak. Tapi udah dapat datanya belum? Itu kan lihatnya masih Belum kasar. masih kasar ya. Itu kapan dapat datanya? Rencananya udah minta sih Pak, tapi belum dikasih. Kalau yang Kiara Condong itu memang dari awal 2020, 2021 ya. 2021. Iya. Enggak, misalnya kalau kalian memang TA-nya fokusnya ke forecasting, berarti
teori forecastingnya harus sangat kuat. Kan beda ya sama yang development. Ada yang kuatnya di development, ada yang kuatnya di proses bisnis. Kalian kan kuatnya di algoritma berarti sekarang. Sekarang kenapa yang dipilih Sarima? Sebenarnya untuk metode atau algoritma lainnya yang mirip itu ada Sarima dan Arima juga. Tetapi kenapa kami memilih untuk menggunakan Sarimax, karena Sarimax ini bisa menggunakan data tren penjualan dengan mempertimbangkan variabel eksternalnya seperti hari libur, promosi, atau hari besar lainnya. Tetapi kalau Arima dan Sarimax ini memang bisa untuk menggunakan data tren penjualan, tetapi tidak bisa mempertimbangkan variabel eksternal lainnya. Kalau Sarima misalkan untuk data histori sebelumnya tuh ada data hari liburnya gitu Pak. Jadi variabel eksternalnya tuh bisa dimasukkan ke situ. Tapi kalau untuk Arima dan Sarima itu tidak bisa gitu. Udah coba belum di Excel bikin kasus? Belum. Oke. Berarti ini sudah ada ya aplikasinya, tapi mau dikembangkan, ditambahkan fitur forecasting gitu ya? Iya. Coba dilihat apa pas batasan. Nah ini kenapa batasannya banyak? Yang paling nomor 1 deh, tidak dapat memperkirakan untuk jangka waktu panjang seperti bulanan atau tahunan. Jadi yang diperkirakan apa? Dalam jangka waktu harian sama mingguan, karena data uji kita tuh kan ibu makanan, jadi kita juga mikirin kayak kalau makanan kan ada batas waktunya, apalagi ini makanan yang tidak diawetkan gitu, jadi kita mikirnya jangka waktunya harian dan mingguan. Bentar, ini penjualan apa? Kalau data uji di sini Iya, PMP. PMP. Iya. Oke, memperkirakan apa berarti ini tuh? Jumlah penjualan hariannya dan juga kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku per hari gitu? Iya, hari apa? Kayak per hari mah ya. Kan jual apa kalau beli bahan baku masa per hari? Paling minggu. Soalnya dari pihak seladanya juga nyuruhnya tuh harian atau mingguan, gak memungkinkan untuk bulanan gitu. Jadi mereka itu belanja itu per minggu gitu, untuk per minggu ya. Oke lah. Per minggu. Bahan bakunya ininya untuk PMP gitu. Iya. Untuk mengetahui tadi kan bilang pakai algoritma Sarimax itu tadi katanya bisa faktor eksternal juga bisa di ini. Ada nggak literasinya? Mempertimbangkan faktor eksternal tadi bilangnya gitu kan? Iya. Di sebelah mana? Memang seperti apa sih algoritmanya? Memang khusus buat ini ya, buat pos, aplikasi pos sampai sedetail itu algoritmanya. Untuk khusus untuk pos atau tidaknya seperti tidak khusus untuk POS saja Bu, bisa juga untuk yang lain. Terus? Ya, tapi karena algoritma Sarimax ini bisa mempertimbangkan variabel eksternal tadi, jadi kami memutuskan untuk menggunakan Sarimax. Tapi belum ini ya, belum belajar lebih lanjut kayak gimana Sarimax. Metodenya Bingung coba saya. deh. Metodenya. Ini tuh PPT-nya kecil banget. Tulisannya. Total ada berapa increment? 3 Pak. Itu apa aja increment 1 tulisannya?
Untuk increment 1 itu pengembangan fitur yang forecasting penjualannya, lalu yang kedua itu pengembangan fitur yang bahan baku, lalu yang ketiganya itu melakukan integrasi ke sistem POS. Oke. Sekarang kan kalau yang satu itu dia hanya satu variabel yang diprediksi, itu jumlah. Kalau bahan baku udah di list belum, ada total berapa bahan baku yang mau diprediksikan? Definisi bahan bakunya apa sih? Bahan bakunya Pak, bahan yang digunakan untuk produksi pempeknya Pak. Nah untuk ingredients, detail ingredientsnya sendiri belum dikasih dari pihak Seladanya. Enggak. Kan pernah lihat apa? Cookpad, cara membuat pempek. Atau tanya ibu kalian apa? Di sini ada yang orang ini nggak? Dan Anda orang Sumatera? Bukan? Hafizun. Hafizon. Tuh tanya nih Hafizon. Bahannya apa aja Hafizon? Ikan tenggiri, Ikan tenggiri, telur, telur, tepung, minyak, wijen, ya. Terus apa lagi? Minyak. air. Air. Tuh. Ada nggak bahan baku? Kan masing-masing bahan baku punya ini kadaluarsanya tuh kayak ikan tenggiri minimal berapa lama? Asal di freezer dan belum bau aman. Udah pro. Ini di Kiara Condong itu sekalian produksinya atau dia hanya jual? Jual aja Pak. Kalau Produksi sebenarnya utamanya di Seladanya sendiri gitu Pak. Jadi di gedung itu tuh punya dapurnya gitu. di mana tuh gitu? Di Sulaksana Makmur. Suasana. Oke. Jadi meskipun kalian jangan menunggu gitu. Kalian harus proaktif. Kira-kira oh ya kita tahu kita mau bikin pempek, bahan bakunya apa aja. Dari bahan baku itu kita tahu ini mana bahan baku yang kadaluarsanya cepat atau yang lama. Ternyata kalau dari sisi kadaluarsa bisa sebulan mungkin atau terigu mungkin bisa setahun. Kalau telur sebulan, kalau pempek mungkin seminggu 2 minggu. Terus kalian misalnya untuk nggak mungkin ya, untuk 10 paket pempek itu kira-kira butuh kali berapa itu bahan. Itu kalian harus sudah tahu intuisinya gitu, jangan menunggu dari mitranya. Contohnya yang ini aja, yang forecasting yang sederhana, yang satu variabel yang tadi, yang penjualan ini aja, coba aja random dulu, bikin dulu, mencoba sari max-nya itu. Ya kan kalian bisa menghemat waktu. Misalnya jangan karena ini fiturnya forecasting bisa selesai Februari itu tinggal oka-oka kaki aja kalian. Udah nyoba Excel-nya tinggal bikin dari Laravel-nya aja gitu, dari implementasinya. Kita aja sih, mungkin Bu Wulan tambah lagi Bu. Iya sih mungkin tadi kan untuk memprediksi bahan baku ya. Jadi memang datanya juga berarti harus ada data untuk satu paket itu perlu berapa sih sebenarnya gitu. Atau 10 paket lah, mungkin terlalu kecil ya. 10 paket itu bahan-bahannya harus ada datanya berapa gitu. Jadi biar nanti kan bisa memperkirakan seperti itu sih, lebih enak ya. Ini enggak per kategori pempek ada maksudnya berapa aja gitu? Iya ada Pak. Nah itu juga iya. Iya ada. Udah ada ya. Nah itu diprediksinya per itu juga? Enggak. Kalau kapal selam kan ada telurnya tuh, Iya. bakal basi nggak?
Sejauh ini yang kami prediksi per produk sih Pak, bukan belum per kategori. Ya misalnya tadi kan untuk memperkompleks kayak kalian saya tambah kategori, jadi ada bahan baku yang kalau telur sendiri bisa lama, tapi kalau telur udah dimasukin ke pempek nggak mungkin sesuai dengan apa telur yang mentah gitu. Per paket itu berarti kan campuran ya berarti ya? Ada berapa pilihan biasanya, tahu nggak? Kalau dari lihat di webnya kan ada produknya juga ya Bu, ada yang memang dijual satuan, ada juga yang per paket gitu. Udah ini satu plastik kayak yang di online berarti ya. Bisa pilih sendiri ya. Selain itu skalanya masih UMKM gitu. Ya udah gitu aja sih. Ya udah, Mas. Baik, terima kasih kepada Bu Wulan dan Pak Trisna dan juga teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 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 ya. langsung ya kita ini.